Selamat datang di channel YouTube Kak Sandy Audiobooks, dan kali ini adalah episode pertama untuk buku Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer dengan kata pengantar Andi Hakim Nasution yang ditulis oleh Jujun S. Surya Sumantri. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe agar audiobook ini bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Yuk langsung ke bukunya. 1. Ilmu dan filsafat. Alkisah, bertanyalah seorang awam kepada ahli filsafat yang arif bijaksana. Coba sebutkan kepada saya berapa jenis manusia yang terdapat dalam kehidupan ini berdasarkan pengetahuannya. Filsuf itu menarik napas panjang dan berpantun. Ada orang yang tahu di tahunnya, ada orang yang tahu di ketidaktahuannya, ada orang yang tidak tahu di tahunnya, ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Bagaimanakah caranya agar saya mendapatkan pengetahuan yang benar, sambung orang awam itu, penuh hasrat dalam ketidaktahuannya. Mudah saja, kata filsuf itu. Ketahuilah apa yang kau tidak tahu dan ketahuilah apa yang kau tidak tahu. Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Berfilsafat didorong untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang kita belum tahu. Berfilsafat berarti berendah hati bahwa tidak semuanya akan pernah kita ketahui dalam kesemestaan yang seakan tak terbatas ini. Demikian juga berfilsafat berarti mengoreksi diri, semacam keberanian untuk berterus terang. Seberapa jauh sebenarnya kebenarannya dicari telah kita jangkau. Ilmu merupakan pengetahuan yang kita gumuli sejak bangku sekolah dasar sampai pendidikan lanjutan dan perguruan tinggi. Berfilsafat tentang ilmu berarti kita terus terang kepada diri kita sendiri. Apakah sebenarnya yang saya ketahui tentang ilmu? Apakah ciri-cirinya yang hakiki yang membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya yang bukan ilmu? Bagaimana saya ketahui bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang benar? Kriteria apa yang kita pakai dalam menentukan kebenaran secara ilmiah? Mengapa kita mesti mempelajari ilmu? Apakah kegunaan yang sebenarnya? Demikian juga berfilsafat berarti berendah hati mengevaluasi segenap pengetahuan yang telah kita ketahui. Apakah ilmu telah mencakup segenap pengetahuan yang seyogyanya saya ketahui dalam kehidupan ini? Di batas manakah ilmu mulai dan di batas manakah dia berhenti? Kemanakah saya harus berpaling di batas ketidaktahuan ini? Apakah kelebihan dan kekurangan ilmu? Mengetahui kekurangan bukan berarti merendahkanmu, namun secara sadar memanfaatkan untuk terlihat lebih jujur dalam mencintaimu. Apakah filsafat? Seorang yang berfilsafat dapat diumpamakan seorang yang berpijak di bumi sedang tengadah ke bintang-bintang. Dia ingin mengetahui hakikat dirinya dalam kesemestaan galaksi, atau seorang yang berdiri di puncak tinggi memandang ke ngarai dan lembah di bawahnya. Dia ingin menyimak kehadirannya dengan kesemestaan yang tak ditatapnya. Karakteristik berpikir filsafat yang pertama adalah sifat menyeluruh. Seorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu itu saja. Dia ingin melihat hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Dia ingin tahu kaitan ilmu dengan moral, kaitan ilmu dengan agama. Dia ingin yakin apakah ilmu itu membawa kebahagiaan kepada dirinya. Sering kita melihat seorang ilmuwan yang picik. Ahli fisika nuklir memandang rendah kepada ahli ilmu sosial. Lulusan IPA merasa lebih tinggi dari lulusan IPS. Atau lebih sedih lagi, seorang ilmuwan memandang rendah kepada pengetahuan lain. Mereka meremehkan moral, agama, dan nilai estetika. Mereka, para ahli, berada di bawah tempurung disiplin keilmuannya masing-masing, sebaiknya tengadah ke bintang-bintang dan tencengang. Loh, kok masih ada langit lain di luar tempurung kita? Dan kita pun lalu menyadari kebodohan kita sendiri. Yang saya tahu, simpul Sokrates ialah bahwa saya tak tahu apa-apa. Kerendahan Sokrates ini bukanlah verbalisme yang sekadar basa-basi. Seorang yang berpikir filsafati selain tengadah ke bintang-bintang, juga membongkar tempat berpijak secara fundamental.
Inilah karakteristik berpikir filsafati yang kedua, yakni sifat mendasar. Dia tidak lagi percaya begitu saja bahwa ilmu itu benar. Mengapa ilmu dapat disebut benar? Bagaimana proses penilaian berdasarkan kriteria tersebut dilakukan? Apakah kriteria itu sendiri benar? Lalu benar sendiri itu apa? Seperti sebuah lingkaran, maka pertanyaan itu melingkar, dan menyusur sebuah lingkaran, kita harus mulai dari satu titik yang awal dan pun sekaligus akhir. Lalu bagaimana menentukan titik awal yang benar? Horatio, desis Hamlet. Masih banyak lagi di langit dan di bumi selain yang terjaring dalam filsafatmu. Memang benar, secara terus terang tidak mungkin kita menangguk pengetahuan secara keseluruhan, dan bahkan kita tidak yakin kepada titik awal yang menjadi jangkar pemikiran yang mendasar. Dalam hal ini kita hanya berspekulasi, dan inilah yang merupakan ciri filsafat yang ketiga, yakni sifat spekulatif. Kita mulai mengernyitkan kening dan timbul kecurigaan terhadap filsafat. Bukankah spekulasi ini suatu dasar yang tidak bisa diadakan? Dan seorang filsuf akan menjawab, memang, namun hal ini tidak bisa dihindarkan. Menyusur sebuah lingkaran, kita harus mulai dari sebuah titik, bagaimanapun juga spekulatifnya. Yang penting adalah bahwa dalam prosesnya, baik dalam analisis maupun pembuktiannya, kita bisa memisahkan spekulasi mana yang dapat diandalkan dan mana yang tidak. Dan tugas utama filsafat adalah menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan. Apakah yang disebut logis? Apakah yang disebut benar? Apakah yang disebut sahih? Apakah alam ini teratur atau kacau? Apakah hidup ini ada tujuannya atau absurd? Adakah hukum yang mengatur alam dan segenap sarwa kehidupan? Sekarang kita sadar bahwa semua pengetahuan yang sekarang ada dimulai dengan spekulasi. Dari serangkaian spekulasi ini, kita dapat memilih buah pikiran yang dapat diandalkan, yang merupakan titik awal dari penjelajahan pengetahuan. Tanpa menetapkan kriteria tentang apa yang disebut benar, maka tidak mungkin pengetahuan lain berkembang di atas dasar kebenaran. Tanpa menetapkan apa yang disebut baik atau buruk, maka tidak mungkin berbicara tentang moral. Demikian juga, tanpa wawasan apa yang disebut indah atau jelek, tidak mungkin kita berbicara tentang kesenian. Filsafat peneratas pengetahuan. Filsafat meminjam pemikiran Wildarren dalam diibaratkan pasukan marinir yang merebut pantai untuk pendaratan pasukan infanteri. Pasukan infanteri ini adalah sebagai pengetahuan yang diantaranya adalah ilmu. Filsafatlah yang memenangkan tempat berpijak bagi kegiatan keilmuan. Setelah itu ilmulah yang membelah gunung dan merambah hutan. Menyempurnakan kemenangan ini menjadi pengetahuan yang dapat diandalkan. Setelah penyerahan dilakukan, maka filsafat pun pergi. Dia kembali menjelajah laut lepas, berspekulasi dan meneratas. Seorang yang skeptis akan berkata, sudah lebih dari 2000 tahun orang berfilsafat, namun selangkah pun ia tidak maju. Sepintas lalu kelihatannya memang demikian, dan kesalahpahaman ini dapat segera dihilangkan sekiranya kita sadar bahwa filsafat adalah marinir yang merupakan pionir, bukan pengetahuan yang bersifat memerinci. Filsafat menyerahkan daerah yang sudah dimenangkannya kepada ilmu pengetahuan-pengetahuan lainnya. Semua ilmu, baik ilmu dalam alam maupun ilmu-ilmu sosial, bertolak dari pengembangannya bermula sebagai filsafat. Isaac Newton 1642 sampai 1627 menulis hukum-hukum fisikanya sebagai Filosofi Naturalis Principia Mathematica 1686, dan Adam Smith 1723 sampai 1790, Bapak Ilmu Ekonomi, menulis buku The Wealth of Nations pada 1776 dalam fungsinya sebagai Professor of Moral Philosophy di Universitas Glasgow. Nama asal fisika adalah filsafat alam atau natural philosophy, dan nama asal ekonomi adalah filsafat moral atau moral philosophy. Dalam perkembangannya, filsafat menjadi ilmu, maka terdapat taraf peralihan.
Dalam taraf peralihan ini, maka bidang penjelajahan filsafat menjadi lebih sempit, tidak lagi menyeluruh melainkan sektoral. Di sini orang tidak lagi mempermasalahkan moral secara keseluruhan, melainkan dikaitkan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian berkembang menjadi ilmu ekonomi. Walaupun demikian, dalam taraf ini secara konseptual ilmu masih mendasarkan kepada norma-norma filsafat. Umpamanya, ekonomi masih merupakan penerapan etika atau applied ethics. Dalam kegiatan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, metode yang dipakai adalah normatif dan deduktif, berdasarkan asas-asas moral yang filsafati. Pada tahap selanjutnya, ilmu menyatakan dirinya otonom dari konsep-konsep filsafat dan mendasarkan sepenuhnya kepada hakikat alam sebagaimana adanya. Pada tahap peralihan ilmu masih mendasarkan kepada norma yang seharusnya, sedangkan dalam tahap terakhir ini ilmu mendasarkan kepada penemuan alamiah sebagaimana adanya. Dalam menyusun pengetahuan tentang alam dan isinya ini, maka manusia tidak lagi mempergunakan metode yang bersifat normatif dan deduktif, melainkan kombinasi antara deduktif dan induktif dengan jembatan yang berupa pengajuan hipotesis yang dikenal sebagai metode logiko-hipotetiko-verifikatif. Tiap ilmu dimulai dengan filsafat dan diakhiri dengan seni, ujar Wilderen. Muncul dalam hipotesis dan berkembang ke keberhasilan. Auguste Comte 1798 sampai 1857 membagi 3 tingkat perkembangan pengetahuan tersebut di atas ke dalam tahap religius, metafisik, dan positif. Dalam tahap pertama, maka asas religilah yang dijadikan postulat ilmiah, sehingga ilmu merupakan deduksi atau penjabaran dari ajaran religi. Tahap kedua, orang mulai berspekulasi tentang metafisika atau keberadaan wujud yang menjadi objek penelaahan yang terbebas dari dogma religi dan mengembangkan sistem pengetahuan di atas dasar postulat metafisik tersebut. Sedangkan tahap ketiga adalah tahap pengetahuan ilmiah, ilmu di mana asas-asas yang dipergunakan diuji secara positif dalam proses verifikasi yang objektif. Bidang telaah filsafat. Apakah yang sebenarnya ditelaah filsafat? Selaras dengan dasarnya yang spekulatif, maka dia menelaah segala masalah yang mungkin dapat dipikirkan oleh manusia. Sesuai dengan fungsinya sebagai pionir, dia mempermasalahkan hal-hal yang pokok. Terjawab masalah yang satu, dia pun mulai merambah pertanyaan yang lain. Tentu saja tiap kurun zaman mempunyai masalah yang merupakan mode pada waktu itu. Filsafat yang sedang pop dewasa ini mungkin menguasai UFO. Apakah cuma kita satu-satunya manusia yang menghuni semesta ini? Bacalah buku Carl Sagan yang berjudul The Comics Connection sebagai hiburan di waktu senggang setelah membaca buku filsafat ini. Mari, hari ini, selaras dengan usaha peningkatan kemampuan penalaran, maka filsafat ilmu menjadi ngetop. Sedangkan dalam masa-masa mendatang, maka yang akan menjadi perhatian kemungkinan besar bukan lagi filsafat ilmu, melainkan filsafat moral yang berkaitan dengan ilmu. Seorang profesor yang penuh humor mendekat permasalahan yang dikaji filsafat dengan sejak di bawah ini. What is man? What is what? Maksudnya adalah bahwa pada tahap mula sekali, filsafat mempersoalkan siapakah manusia itu. Halo, siapa kau? Tahap ini dapat dihubungkan dengan segenap pemikiran ahli-ahli filsafat sejak zaman Yunani kuno sampai sekarang yang rupa-rupanya tak kunjung selesai mempermasalahkan makhluk yang satu ini. Kadang kurang disadari bahwa tiap ilmu, terutama ilmu-ilmu sosial, mempunyai asumsi tertentu tentang manusia yang menjadi lakon utama dalam kajian keilmuannya. Mungkin ada baiknya kita mengambil contoh yang agak berdekatan, yakni ilmu ekonomi dan manajemen. Kedua ilmu ini mempunyai asumsi tentang manusia yang berbeda. Ilmu ekonomi mempunyai asumsi bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang bertujuan mencari kenikmatan sebesar-besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan semungkin bisa.
Dia adalah makhluk hedonis yang serakah atau dalam proposisi ilmiah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Sedangkan ilmu manajemen mempunyai asumsi lain tentang manusia sebab bidang telaah ilmu manajemen lain dengan lain ekonomi. Ilmu ekonomi bertujuan menelaah hubungan manusia dengan benda atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan manajemen bertujuan menelaah kerjasama antar sesama manusia dalam mencapai suatu tujuan yang disetujui bersama. Cocoklah asumsi bahwa manusia adalah homo economicus bagi manajemen yang tujuannya menelaah kerjasama antar manusia. Apakah motif ekonomi yang mendorong seseorang untuk ikut menjadi sukarelawan memberantas kemiskinan dan kebodohan? Tentu saja tidak, bukan, dan untuk itu manajemen mempunyai beberapa asumsi tentang manusia tergantung dari perkembangan dan lingkungan masing-masing seperti makhluk ekonomi, makhluk sosial, dan makhluk aktualisasi diri. Mengkaji permasalahan manajemen dengan asumsi manusia dalam kegiatan ekonomis dan menyebabkan kekacauan dalam analisis bersifat akademik. Demikian pula mengkaji permasalahan ekonomi dengan asumsi manusia yang lain di luar makhluk ekonomi, katakanlah makhluk sosial, seperti asumsi dalam manajemen, akan menjadikan ilmu ekonomi menjadi moral terapan mundur sekian ratus tahun ke abad pertengahan. Sayang bukan? The right assumption of man on the right place. Mungkin kalimat ini harus kita gantung di tiap pintu masing-masing disiplin keilmuan. Tahap yang kedua adalah pertanyaan yang berkisar tentang hidup dan eksistensi manusia. Apakah hidup ini sebenarnya? Apakah hidup itu sekedar peluang dengan nasib yang melempar dadu acak? Bila asumsi Tuhan itu adil, maka penciptaan haruslah diacak, dan nasib adalah bagaikan sibernetik dengan umpan balik pilihan probabilistik. Ataukah hidup ini sama sekali absurd, tanpa arah, tanpa bentuk, bagaikan amoeba yang berzigzag? Atau barangkali suatu maksud, pikir Brother Juniper dalam sastra klasik The Bride of St. Louis Ray yang termasyur. Ketika 2 abad berselang, jembatan yang paling indah di seluruh Peru ambruk dan melemparkan 5 orang ke jurang yang dalam. Adalah sangat sukar untuk mengetahui kehendak Tuhan, namun sama sekali tidak berarti bahwa hal ini tidak akan pernah bisa kita ketahui, dan mengatakan bahwa Tuhan terhadap kita adalah bagaikan lalat yang dibunuh kanak-kanak pada suatu hari di musim panas. Dengan nasib jadi penyalip yang kejam, memaku mimpi, harapan, dan kasih sayang, cemas, bimbang, rengkah nafsu di atas kayu silang. Spekulasi macam begini hanya omong kosong percuma yang buang waktu saja. Mungkin seorang ilmuwan berkata, sama sekali tidak ada hubungannya dengan permasalahan keilmuan saya. Dikiranya ilmu itu rumus-rumus laboratorium itu saja. Dan ketika laboratorium riset genetika menghasilkan penemuan yang menyangkut hari depan manusia, akankah dia cuma mengangkat bahu? Mengapa ribut-ribut? Bikin saja semua manusia IQ-nya 160 secara massal. Habis perkara. Ilmuwan macam begini bukan saja picik namun juga berbahaya. Dia benar-benar tidak tahu di tidak tahunya. Namun pun, jika kita ingin menggumuli permasalahan semacam itu tentang genetika, social engineering, dan bayi tabung, maka asas-asasnya tidak terdapat dalam lingkup teori-teori ilmiah. Kita harus berpaling kepada filsafat, memilih-milih landasan moral apakah sesuatu kegiatan ilmiah secara etis dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Tahap yang ketiga, skenarionya bermula pada suatu pertemuan ilmiah tingkat tinggi, di mana seorang ilmiah bicara panjang lebar tentang suatu penemuan ilmiah dalam risetnya. Setelah berjam-jam dia bicara, maka dia pun menyeka keringatnya dan bertanya kepada hadirin, adakah kiranya yang belum jelas? Salah seorang bangkit dan seperti seorang yang peka memasang kedua belah tangan di samping kupingnya. Apa? Rupanya sejak tadi dia tak mendengar apa-apa. Memang orang itu sejak tadi tidak mendengar apa-apa sebab tidak tertarik mendengar apa-apa. Sebab tidak ada apa-apa yang berharga untuk didengar.
Orang nyentrik itu baru mau mendengar pendapat yang bersifat ilmiah sekiranya pendapat itu dikemukakan lewat cara prosedur ilmiah. Biarpun seorang pembicara mengutip pendapat sekian pemenang hadiah Nobel mengemukakan sekian fakta yang aktual, namun bila bagi dia tidak jelas yang mana masalah, yang mana hipotesis, yang mana kerangka pemikiran, yang mana kesimpulan, yang keseluruhannya terkait dengan tersusun dalam penalaran ilmiah, bagi dia semua itu sekedar gigo, maksudnya keluar dari telinga kiri G dan keluar telinga kanan juga G. Tugas utama filsafat, kata Wittgenstein, bukanlah menghasilkan sesusun pernyataan filsafati, melainkan menyatakan sebuah pernyataan sejelas mungkin. Dengan demikian, maka epistemologi dan bahasa merupakan gumulan utama para filsuf dalam tahap ini. Bahasa termasuk matematika yang secara filsafati bukan merupakan ilmu melainkan bahasa nonverbal, merupakan pokok pengkajian filsafat abad ke-20 ini. Institut teknologi yang termasyhur di dunia yakni Massachusetts Institute of Technology atau MIT mempunyai departemen bahasa yang sangat maju. Untuk itu maka sekiranya masih ada ahli teknologi yang memandang rendah bahasa, maka kemungkinan besar dia sudah terlalu jauh ketinggalan kereta. Semoga ilmuwan ini tidak bertemu dengan orang pekak yang menjengkelkan itu, yang tanpa timbang rasa melemparkan segerobak pendapat kita ke tempat pembuangan sampah, hancur jadi abu. Masalah utama dengan disertasi saudara, kata seorang penguji kepada seorang promovendus, ialah bahwa saudara berlaku sebagai seorang pemborong bahan bangunan dan bukan arsitek yang membangun bangunan rumah. Memang bertanya banyak sekali, bertumpuk di sana-sini, namun tidak merupakan dinding. Kayunya menumpuk sekian meter kubik namun tidak merupakan atap. Sebagai ilmuwan, saudara harus membangun kerangka dengan bahan-bahan tersebut, kerangka pemikiran yang orisinal dan meyakinkan, disemin oleh penalaran dan pembuktian yang tidak meragukan. Daripada disebut pemborong bahan bangunan, lebih baik capek sedikit belajar lagi, bisik seorang peneliti yang sedang mempersiapkan disertasinya. Memang, lebih baik mengasah parang daripada sekian ratus halaman dari disertasi kita dibuang orang. Maaf, parang itu maksudnya untuk memberantas ilalang dan bukan menambah orang. Cabang-cabang filsafat. Pokok permasalahan yang dikaji filsafat mencakup 3 segi, yakni apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah atau logika. Mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk atau etika, serta apa yang termasuk indah dan apa yang termasuk jelek atau estetika. Ketiga cabang utama filsafat ini kemudian bertambah lagi, yakni pertama teori tentang ada, tentang hakikat keberadaan zat, tentang hakikat pikiran serta kaitan antara zat dan pikiran yang semuanya terangkum dalam metafisika. Dan kedua, politik, yakni kajian mengenai organisasi sosial atau pemerintahan yang ideal. Kelima cabang utama ini kemudian berkembang lagi menjadi cabang-cabang filsafat yang mempunyai bidang kajian yang lebih spesifik, di antaranya filsafat ilmu. Cabang-cabang filsafat tersebut antara lain mencakup 1. Epistemologi atau filsafat pengetahuan, yang kedua etika atau filsafat moral, yang ketiga estetika atau filsafat seni, yang keempat adalah metafisika, yang kelima politik atau filsafat pemerintahan, yang keenam filsafat agama, yang ketujuh filsafat ilmu, yang kedelapan filsafat pendidikan, yang kesembilan filsafat hukum, yang ke-10 filsafat sejarah, yang ke-11 filsafat matematika. Filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Ilmu merupakan cabang pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Meskipun secara metodologis ilmu tidak membedakan antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, namun karena permasalahan-permasalahan teknis yang bersifat khas, maka filsafat ilmu ini sering dibagi menjadi filsafat ilmu-ilmu alam dan filsafat ilmu-ilmu sosial.
Pembagian ini lebih merupakan pembatasan masing-masing bidang yang ditelaah, yakni ilmu-ilmu alam atau ilmu-ilmu sosial, dan tidak mencirikan cabang filsafat yang bersifat otonom. Ilmu memang berbeda dari pengetahuan-pengetahuan secara filsafat, namun tidak terdapat perbedaan yang prinsipil antara ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial, di mana keduanya mempunyai ciri-ciri keilmuan yang sama. Filsafat ilmu merupakan telaahan secara filsafat yang ingin menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu, seperti objek apa yang ditelaah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia, seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan pengetahuan, bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu, bagaimana prosedurnya, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran itu sendiri, apa kriterianya, cara atau teknik atau sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu, untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan, bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral, bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral, bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral atau profesional. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok pertanyaan yang pertama disebut landasan ontologis. Kelompok yang kedua adalah epistemologis, dan kelompok ketiga adalah aksiologis. Semua pengetahuan, apakah itu ilmu, seni, atau pengetahuan apa saja pada dasarnya mempunyai ketiga landasan ini. Yang berbeda adalah materi perwujudannya serta sejauh mana landasan-landasan dari ketiga aspek ini diperkembangkan dan dilaksanakan. Dari semua pengetahuan, maka ilmu merupakan pengetahuan yang aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya telah jauh lebih berkembang dibandingkan dengan pengetahuan-pengetahuan lain dan dilaksanakan secara konsekuen dan penuh disiplin. Dari pengertian inilah sebenarnya berkembang pengertian ilmu sebagai disiplin, yakni pengetahuan yang berkembang dan melaksanakan aturan-aturan mainnya dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhannya. Jadi untuk membedakan jenis pengetahuan yang satu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya, maka pertanyaan yang dapat diajukan adalah apa yang dikaji oleh pengetahuan itu atau ontologis, bagaimana caranya mendapatkan pengetahuan tersebut, epistemologi, serta untuk apa pengetahuan termaksud dipergunakan atau aksiologi. Dengan mengetahui jawaban dari ketiga pertanyaan ini, maka dengan mudah kita dapat membedakan berbagai jenis pengetahuan yang terdapat dalam khasanah kehidupan manusia. Hal ini memungkinkan kita mengenali berbagai pengetahuan yang ada seperti ilmu, seni, dan agama serta meletakkan mereka pada tempatnya masing-masing yang saling memperkaya kehidupan kita. Tanpa mengenal ciri-ciri tiap pengetahuan dengan benar, maka bukan saja tidak dapat memanfaatkan kegunaannya secara maksimal, namun kadang kita salah dalam menggunakannya. Ilmu dikacaukan dengan seni, ilmu dikonfrontasikan dengan agama, bukankah tak ada anarki yang lebih menyedihkan dari itu? Elementary, my dear Watson, ujar penyelidik Sherlock Holmes. Elementary. Kerangka pengkajian buku. Buku ini merupakan pengantar kepada filsafat ilmu yang ditulis secara populer. Tidak semua materi yang seharusnya tercakup dalam sebuah kajian filsafat ilmu dibahas dalam buku ini. Sengaja dipilih hanya beberapa persoalan pokok yang seharusnya diketahui pada tahap elementer. Pembahasan ini ditujukan kepada orang awam yang ingin mengetahui aspek kefilsafatan dari bidang keilmuan dan bukan ditujukan kepada mereka yang menjadikan filsafat ilmu suatu bidang keahlian. Pada dasarnya, buku ini mencoba membahas aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis keilmuan sambil membandingkannya dengan beberapa pengetahuan lain. Dalam kaitan-kaitan ini akan dikaji hakikat beberapa sarana berpikir ilmiah, yakni bahasa, logika, matematika, dan statistika.
Setelah itu dibahas beberapa aspek yang berkaitan erat dengan kegiatan keilmuan seperti aspek moral, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Akhirnya buku ini ditutup dengan pembahasan mengenai struktur penelitian dan penulisan ilmiah dengan harapan agar dapat membantu mereka yang berkarya dalam bidang keilmuan. Tujuan utama dari buku yang bersifat pengantar ini bukanlah pendalaman yang bersifat teknis, melainkan pengenalan secara menyeluruh. Pembahasannya dilakukan secara populer dengan menjauhkan semungkin bisa aspek-aspek teknis yang terlalu sukar untuk dicerna dalam sebuah buku yang bersifat pengantar. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh penerbitan buku ini ialah agar masyarakat tergerak hatinya untuk mencintai filsafat. Wajah filsafat yang biasanya kelihatan angker ingin dicoba diubah menjadi santai dan menyenangkan. Materi filsafat ilmu yang terkandung dalam buku ini merupakan kompromi eklektik dari berbagai aliran yang hidup dalam pemikiran filsafat. Titik berat pembahasan diletakkan pada kesamaan yang terdapat dalam berbagai aliran tersebut dan bukan pada perbedaannya. Tema pokok dari filsafat ilmulah yang ingin dikemukakan dalam buku ini dan bukan variasi-variasi yang berkembang sekitar tema pokok tersebut. Untuk pembahasan filsafat yang bersifat pengantar ini, pendekatan tersebut mungkin dapat dipertanggungjawabkan. Untuk semua itulah, maka buku ini dipersembahkan dengan segala kekurangannya, dengan isi yang sederhana dan kata-kata yang bersahaja. Semoga buku ini memberikan manfaat sekedar menyingkap tabir filsafat menjenguk isi relungnya. Sekiranya filsafat bisa dekat dengan kehidupan kita dalam senda gurau dan kesungguhan menatap biang lala. Sekian untuk episode 1, nantikan juga untuk episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar bisa memberikan manfaat tidak hanya untukmu tapi juga untuk orang-orang di sekitarmu. Terima kasih sudah mendengarkan.